Oke, kita tanyakan kepada topik ini, Bang. Begini, Bang. Perlu kita ketahui bahwa banyak sekali, terutama para akhwat-akhwat ini, atau bahkan tidak hanya para akhwat, mungkin beberapa dari ikhwan-ikhwan kita itu mengatakan bahwa pelaku poligami mereka beranggapan tidak bisa berlaku adil. Bagaimana menurut Abang ini, Bang? Oh, jadi adil itu sesuatu yang itu nggak mungkin gitu. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya sampaikan lagi, saya bukan seorang ustadz, saya hanya mantan laki itu jalanan yang ingin belajar baik, yang kebetulan saja beruntung dalam hal cinta dan rumah tangga. Itu saja. Jadi apakah orang yang melakukan itu poligami pasti tidak mampu untuk adil? Oke, jadi mereka mau mendasarkan ayatnya dengan salah satu ayat Al-Quran yang mengatakan sungguh kalian tidak akan mampu benar-benar berlaku adil. Ayat ini tidak kontradiktif dengan ayat yang mengatakan bahwa wajib adil. Karena yang dimaksud wajib adil dalam hal ini adalah wajib dalam hal adil lahiriah, adil zahir, bukan adil hati. Kalau adil hati, ya memang manusia tidak akan mampu. Gak usah ke para istri, ke anak aja. Kita tanya pada para emak-emak itu yang memiliki anak lebih dari 2, 3, atau 4. Apakah rasa sayang kalian itu kadarnya pasti sama? Tidak bisa disamakan. Karena apa? Hati itu bukan ranah matematika. Hati itu ranah rasa. Ada yang emaknya lebih sayang pada anaknya yang paling bontot, yang keempat, bapaknya paling sayang pada anaknya yang barep, gitu. Tetapi kan semua sama, di sekolahin semua, lebaran beliin baju semua, makan ya lauknya sama. Cuma rasa di hati, rasa kadar lebih ada kecenderungan, bapak lebih cenderung pada yang pertama. Itu hal yang wajar. Selama tidak ada ketidakadilan terhadap anak-anak mereka, maka insya Allah orang-orang tua seperti itu akan Allah maafkan. Begitu juga terhadap para lelaki yang memiliki istri lebih dari 1. Tidak mungkin bisa sama, tidak mungkin. Tapi selama jadwal gilirnya sama, kalau 1 harian berarti 1 harian semua. Anggap seperti 4, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kembali lagi, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sudah adil, itu halaria. Terus untuk hal itu belikan itu pakaian atau nafkah, yang kurang lebih sama. Anggap belanjanya yang 1 anaknya 5, yang 1 anaknya itu baru 2. Ya pantasnya anak 5 itu dibelanja segini, anak 2 ya segini. Kalau disamakan malah bisa jadi malah nggak adil. Yang 1 anak 2, yang 1 anak 5. Belanjanya anggaplah 1 harinya sama-sama untuk belanja lauk dan berasnya anggaplah 100.000. Malah nggak adil. Bahkan yang anaknya sama pun bisa nggak adil. Karena ada pertimbangan lain. Contoh, istri saya yang kedua anaknya 1, masih balita, anak laki-laki. Istri saya yang ketiga anaknya juga masih 1, laki-laki, masih balita juga. Nah, anggaplah beras sudah ada, teteknya sudah ada, atau saya kasih belanja untuk beli itu lauk pauknya, anggaplah per hari 30.000. Andai saya beri sama, bisa jadi dalam prakteknya ini malah nggak adil. Kenapa? Lihat, ada pertimbangan lain. Istri saya ketiga rumahnya tepat di belakang pasar induk Pare. Sedangkan istri saya kedua rumahnya di tengah kota Kediri, yang dia belanjanya ke Bakoletek. Bakoletek apa, Rek? Ya, itu pedagang pedagang sayur keliling yang harganya relatif lebih mahal dibanding dengan yang langsung di pasar induk Pare. Kalau saya beri sama, maka malah nggak adil. Uang 30.000 di sini yang di Pare bisa dapat belanja banyak, sedangkan di sini nggak banyak. Jadi perlu diingat juga, keadilan itu juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar. Uang ekonomi ya Kang Wan ini ya. Hukum ekonomi. Jadi itu yang dimaksud adil itu adil zahir. Adil batin tidak akan ada yang mampu. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang punya anak 3 aja loh, lebih sayang anak yang ini, tidak masalah. Gampang kok. Kalau kita mau tahu ngetes seseorang, Mas, anakmu sampai sayang semua nggak? Oh, sampai sayang. Apa rasanya sama? Oh, sama. Bullshit. Contoh, Mas. Nggak mungkin sama. Andai sampai berlayar di kapal, kemudian di tengah lautan luas, kapal itu pecah. Dan hanya ada 1 pelampung, sedangkan semua anakmu ikut. Kira-kira ke anak yang mana pelampungmu itu engkau lemparkan? Maka itulah anak yang paling kau sayangin. Kurang lebih seperti itu aja. Karena saya ingatkan lagi, hati itu bukan ranah matematika. Tidak ada yang bisa dibagi dari hati. Tapi hati adalah ranah rasa. Oke?